Gue ngomongin topik lain ya. Gue tuh penasaran, lu sebagai pribadi, lu sebagai roaster itu, lu setiap hari tuh ngopi berapa cangkir, bro? Berapa nih? Berapa cangkir maksudnya? Apakah berapa kali bikin kopi itu? Berapa kali nyeduh? Oke, berapa kali nyeduh lebih asik ya? Rata-rata 2-3 Pak. 2 kali 3 nyeduh, tapi berapa cup itu? 2 cup. Gue sekali bikin kan 15 gram. 15 gram gue pakai satu badan 15, jadi sekali bikin 225. Kayak tadi pagi 225. Barusan tadi ngobrol sama lu, gue sebelum telepon gue bikin lagi 15 gram lagi 225. Enaknya kalau jadi roaster satu, Pak. Stok kopinya banyak. Stok kopi. Tapi lu ada ngopi dari roaster lain nggak? Ada, beberapa ada. Ini gue baru dikasih dari temen gue, jualan kopi juga. Terus dia beli kopi dari Lisa and Leo, gue dikasih. Oke. Iya, kalau menurut gue tuh penting lah. Satu sisi ya pengen nyoba-nyobain lain selain kopi yang gue sendiri. Terus dari teman-teman ya nambah ilmu juga kan. Ada satu, ini enak juga nih kopinya kayak gini, unik gitu. Oke, ini sekarang kita ngomongin roaster lain ya. Lu diantara sekian banyak roaster di Indonesia yang lu apa ya istilahnya ya? Yang lu kagumi tuh siapa sih? Kalau awal-awal sampai sekarang gue kagumin tuh Pawawan. Pawawan itu halo ya? Iya. Bentar. Gua bahas gue bilang lo online. Halo. Ya. Lu kagum dari sisi apanya nih Pak Wawan? How he manage the business, how they manage the business tuh keren menurut gua. Kerennya gimana coba? Kerennya gimana? Awal-awal sampai sekarang dari yang nggak ketahuan siapa sampai ketahuan siapa yang punya, menurut gua tuh keren. Kenapa? Bisa kasih satu GM lah gue bilangnya, satu GM, satu roster dipercaya, terus bisa ngembangin sampai demikian rupa. Tentu saja pakai campur tangan si orang di belakang si Coronel, nama besarnya. Menurut gue tuh ya manajemennya bagus, serius. Soal hitung-hitungannya keren, karena Coronel pernah kasih tau gue modal awalnya berapa, sampai sekarang jadi kelihatannya jadi gede banget. Itu keren. Terus Stefan dari Two Hands Full, itu salah satu yang kasih tau gue cara roasting juga. Stefan itu yang masih muda itu kan sih? Iya, benar. Oke. Two Hands Full sekarang outletnya di mana, bro? Apa? Two Hands Full tuh ada outletnya kan? Yang di Bandung. Gue tuh dulu pernah ke tempatnya dia tuh waktu dia masih gabung sama hotel apa gitu. Ingat gak sih lo? Masih di situ gak sih? Enggak. Udah pindah ya? Baru tutup, sekarang pindah lagi. Oke. Gitu. Dia tuh lumayan lah yang bisa ngerubah menurut gue mengubah paradigma orang ngopi nih. Jadi ada satu layer sendiri spesial tuh makin kencang. Misalkan kayak light roast, medium roast. Nah itu walaupun ya zaman-zaman di ABCD juga udah ada gitu. Ya kan dari sana-sana juga. Tapi gue inget tuh di Two Hands Full ya waktu tahun 2000, gue lupa tuh kayaknya 14 atau 15 gitu ya. Gue main-main ke Bandung. Itu Two Hands Full tuh salah satu yang paling bright sih menurut gue, kopinya paling berani lah. Dan sampai sekarang mereka bisa tetap berpegang sama itu. Menurut gue tuh kan nggak mudah kayak gitu. Bener. Banyak yang kayak mencoba apa ya? Adalah marketnya kan maunya yang kayak gini, yang agak pahit gitu. Tapi ada beberapa yang kayak Two Hands Full yang enggak, gue demennya kayak gini nih, terserah lu suka apa enggak gitu. Iya. Ya itu dia. Kalau menurut gue tiap roaster itu punya ciri khas masing-masing, sama kayak chef. Kalau chef masak pasti antara nasi goreng A, nasi goreng B pasti beda-beda kayak gitu. Oke.
Tapi lu inget gak sih waktu Yep. zaman dulu tuh era-era awal coffee shop tahun 2012 mungkin. Nih gue kalau ngomong sama orang kopi, gue ibaratnya kayak apa ya, kayak lu kok ngeliatnya masa lalu terus sih, tapi menurut gue emang masa-masa itu paling lebih menyenangkan sih ya. Kayak gimana tuh? Jadi gini loh, waktu gue ke coffee shop, let's say gue ke 115, Tanah Merah gitu, gue masih ada interaksi sama baristanya bro. Ibaratnya kalau lu duduk di bar itu ada aja yang ngajak ngomong gitu. Terus lanjut ke 2014 di Gading itu mulai ada Kopium, ada Retorika. Kopium ya. Nah, gue masih bisa ngobrol, tapi sejak apa ya, kapan? Mungkin sejak kemunculan es kopi susu gitu ya. Entah guanya kelihatan makin galak gitu, tapi barista nggak ada yang nyapa gue. Jadi gue kok kalau setiap dengerin podcast orang-orang nih kayak Mirza, kayak siapa gitu, mereka kan selalu ngomongin, wah pokoknya kalau barista itu yang penting service gitu. Tapi gue nggak tahu kenapa gue udah ngerasa service itu udah nggak terlalu kelihatan sih sejak era kopi susu ini. Kalau nah itu dia. Kalau misalkan kita bergeraknya di bidang si specialty, tetap ada sih. Tetap ada. Kayak tetap ada. Tetap ada. Nggak mungkin hilang lah kalau menurut gue. Kayak misalkan eranya Starbucks deh sampai sekarang. SOP-nya tetap kayak gitu kan. Maksud gue tetap friendly sama si customer, tulus, nggak kelihatan dibuat-buat. Itu buat gue susah di prototype. Walaupun ada coffee shop specialty yang udah mempraktekkan hal itu, dan ya let's say lah Wow City sampai sekarang masih sama kayak gitu. Ada. Tapi gitu. Kalau lu sendiri, lu paling menikmati era yang mana nih? Sekarang kah? Ya. Kenapa? Kalau gue eranya sekarang gini. Kalau dulu mungkin cari kopi enak tuh susah, cari kopi specialty susah. Sekarang udah banyak ya, udah banyak beragam. Dan kalau lu pengen kopi dari luar pun, misalkan, gue pengen kopi ini dari The Source, atau misalkan kopi kolektif, atau misalkan kopi dari mana lagi yang itu yang unik-unik nih, misalkan dari Australia itu banyak banget, Seven Seas lah dan lain-lain, atau misalkan dari belahan Eropa yang unik-unik. Itu sekarang sih kita dengan teknologi ya lebih mudah sih untuk didapetin. Ya, gue setuju sih, maksudnya nyari kopi enak tuh sekarang lebih gampang sih. Iya, lebih gampang. Terus lu bicara alat itu jauh lebih mudah, dengan opsinya justru semakin banyak. Mau bicara grinder lah, lu mau bicara alat manual brew, atau misalkan timbangan digital mungkin dulu satu yang terkenal dari Jepang, sekarang udah mulai beragam banyak banget gitu. Itu kalau misalkan mau yang diterusin ya, gitu. Dari harga mau yang murahan juga ada, mau sampai yang mahal juga ada. Terus kopi pun demikian. Let's say lu mau Geisha ya dulu 2014 lah waktu gue tahu, awal-awal 2014 gue tahu itu, ini rasanya apa ya, terus kok menyenangkan gitu. Terus habis itu dari kopi kolektif, anjir kebayang gimana ya. Sekarang Geisha dengan mudah lu bisa dapetin gitu. Iya. Itu sih, iya kalau menurut gue sih satu keuntungan ya, dibanding kita lihat beberapa tahun yang lalu gitu, lebih susah. Atau misalkan dulu mungkin kopinya yang lebih dark side ya, yang lebih aromanya dark, dark. Sekarang lu mau yang cari yang medium to light atau light to medium, itu whatsoever itu sekarang udah mulai beragam, tinggal lu cocok sama yang mana gitu loh. Keren sih, kalau menurut gue sih lebih keren kayak gitu. Atau mungkin ada yang homebrewers, bukan homebrewers ya, jadi kopi rumahan tapi kopinya kopi mahal karena, atau kopi rare, atau misalkan kayak apa ya, kayak dia yang punya coffee shop tapi jualan kopi online. Nah itu banyak sih kayak gitu. Jadi sekarang eranya tuh bener-bener menurut gua kurang dari 10 tahun
di Indonesia ya, gue bilang Indonesia di kota besar itu bisa seagresif itu gitu. Itu sih menurut gue keren banget. Sampai munculnya era kopi susu pun menurut gue tuh keren ya. Siapa yang nyangka bisa ada kopi kenangan yang segede gaban, bikin chainnya bisa segitu masif gitu. Okay. Itu sih gila sih kalau menurut gue. Itu kayak apa ya, kayak menambah warna di dunia industri kopi. Nah ini gue juga sempat ngobrol-ngobrol nih ya sama beberapa orang lah. Kayak orang kayak Adi, ya sepakat aja toh ujung-ujungnya customer yang menentukan gitu kan. Maksud gue, lu mau jual specialty, emang siapa sih yang bisa minum kayak gitu setiap hari, kopi 30-40 setiap hari. Tapi ada juga orang kayak Dodi Samsura yang kayak merasanya tuh dengan modal segede yang coffee chain tadi, mestinya tuh lu jangan menyasar yang harga segituan gitu loh. Karena kalau misalkan lu ngincar harga segituan kan ibaratnya yang modal 20-30 juta kelindes semua dong. Ada dua sisi nih jadi nih bro. Lo lebih mikirnya gimana tuh? Kalau gua sih gimana ya? Kalau kayak yang kopi yang big change yang di masif gitu, menurut gua tuh gimana ya? Mungkin ada imbasnya dengan orang yang model apa, yang cuma model lagi, yang orang yang cuma modalnya 30-50 juta bisa jualan kopi. Tapi balik lagi bro, walaupun big chain itu gede, emang tantangan sih gitu. Tapi kalau misalkan apa ya, kalau misalkan kita ngalahin dia juga nggak bisa kan. Tapi satu sisi lu mesti running bisnis lu. Katakanlah lu udah keluarin modal 50 juta, lu bikin terus setup tempat by Webbo, udah jadi total 50 juta ada jebret. Muncul si big chain ini yang mulai merajalela deh, tiap titik ada, terus brandingnya gila-gilaan. Either lu menciptakan tren, atau kalau menciptakan tren mungkin agak susah, atau lu follow the trend. Kalau gue lebih cenderung yang follow the trend. Banyak kok yang coffee shop yang nggak semasif mereka, tapi menurut gue udah wow, IK banyak, terus Lamar Joko, Bayu Webo yang which is ratusan juta juga invest alatnya gitu. Tetap kok mereka ngikutin tren. Tapi kan ibaratnya kalau kita ngomongin alat perang aja nih bro ya, udah beda nih. Yang satu alatnya Black Eagle, terus grindernya Malconic, sementara yang satu mesin kopi aja pakainya yang apa, Rock Presso tuh. Dan yang bikin gak adil adalah dijual di range harga yang kira-kira sama. Nah itu dia. Kalau misalkan kita mau apple to apple tuh nggak bakal bisa. Karena yang satu dia punya modal udah ratusan M, yang ini justru under 100 million gitu. Tapi kan pengen ini juga, pengen ambil kue juga. Maksud gue mungkin porsi kuenya yang lebih kecil sebenarnya. Okay. Gimana ya? Kalau gue ngeliatnya pro dan kontra sih. Pro dan kontra. Karena kalau misalkan lu mau ngelawan yang budgetnya gede itu nggak mungkin. Karena budget tuh cuma 100 juta katakanlah. Atau katakanlah budget tuh jojoran 1 M deh. Atau modal lu jojoran gerobakan deh. Kan cuma 10 juta kali gitu. Tapi jualannya manual brew sama es kopi susu. Tapi ada beberapa dari itu mereka survive loh. Iya. Ada dari situ mereka survive, ada aja. Kalau gue bilang apa ya? Balik yang tadi omongannya Kang Adi, kalau misalkan dijual ke segelintir orang bilang oke, suka, terus berkelanjutan, ya udah. Kayak misalkan gue ambil contoh mungkin gue ya, Juno es roaster kecil lah gitu. Terus dibanding sama pemain-pemain besar yang budget mesin roastingnya mungkin 10 kali lipat yang gue pakai sekarang gitu, plus gitu. Terus gue di garasi, mereka ada tempat proper. Atau mungkin ada yang di rumahan juga, ada yang di ruko juga, whatsoever, itu terserah. Tapi balik lagi, banyak dari mereka tuh survive aja gitu.
Kenapa? Karena ya itu dia, penggemar kopinya, bukan penggemar kopi, yang beli atau yang suka kopinya tuh udah ada, atau misalkan apa ya, ada pembeli tersendiri lah bisa dibilang. Oke. Tapi gua nggak mungkirin kalau dia punya modal gede, terus habis itu penetrasi pasarnya bagus, brandingnya bagus, bukan yang nggak mungkin dia bisa kemana-mana sih, bisa menggurita. Ya itu bisa banget karena ya mereka punya kapital kan. Iya. Tapi kalau dari sisi pengusaha nih ya, kemarin gue ngobrol sama Dodi, gue jadi kepikiran juga sih, misalkan let's say lu buat buka sebuah coffee shop specialty gitu ya, modal lu berapa? 2M? Ya katakanlah 2M lah, katakanlah 2M ya. Terus lu bisa buka dengan kedai es kopi susu yang dengan alat rock presso seadanya segala macam, berapa modal? 20 juta? 30? Iya, sekarang 20 juta bilang. Daripada gua buka satu coffee shop 2M, mending gua buka 100. Oke, mungkin gak 100 lah ya, mesti ada biaya sewa segala macam. 50 lah, 50 kedai es kopi susu gua buka di 50 lokasi nih. Di antara 50 ada lah ya, maksudnya 20 atau sebagian kecil yang berhasil, yang bisa menutup kegagalan yang lainnya gitu loh. Betul. Dari sisi pengusaha gimana sih? Itu bisa sih. Kan udah main chance. Kalau dia punya modal segitu gede dan bisa muterin, menurut gua itu dia, balik lagi kan ujung-ujungnya modal. Kalau misalkan gue kekumpul-kumpul nih, udah pakai keringat darah, cuma punya 20 juta dan gue cuma bisa bikin satu tempat kopi kecil, baristanya gue sama teman gue nih, udah kita berjuang mati-matian, dibanding sama orang yang punya 2M bikin modal 20 juta, dijebretin ada berapa tuh, ada 100 chains ya, udah pasti nggak, ya harus sisi kan nggak apple to apple juga pak. Ya udah pasti yang modalnya gede ya udah pasti minimal bisa 10% lah. Dia 2M udah pasti ya paling bego 10% udah pasti. Yang 20 juta katakanlah sama juga 10% hukum bisnis. Dapatnya cuma 2 juta, yang satu dapat 200 juta, udah jomplang sih. Iya. Kalau kata bijaknya apa ya? Rezeki udah ada masing-masing anjir. Ya tapi kan kalau buat orang yang kontra ini, seharusnya yang modalnya gede itu lu jangan ngincer pasar yang kecil ini gitu. Ngerti gak sih? Jadi ya gue ngerti sih ya, gue nggak bisa mengambil pihak karena masing-masing tuh punya alasan yang sangat masuk akal sih menurut gue. Soalnya gimana ya bro, kalau kita ngomong bisnis, dimana ada demand dan supply, pasti orang ngikutin. Bener. Lu liatin deh tren 2 bulan terakhir. Ketika orang menggila-gila hand sanitizer, semua orang alkohol menggila-gila. Masker yang harganya 25.000 satu box, sampai ada yang kopeceng satu box. Bahkan orang sampai nimbun-nimbun. Maksud gue kan berarti ada supply dan big demand. Terus habis itu geser lagi, sekarang trennya apa? Botol kopi kan yang plastik, yang kale. Itu dari harganya 2.000 perak muncul harganya goceng sampai 8.000 dan setiap orang nimbun-nimbun. Dan kemarin gue baca kalau ada pemain kelas kakap yang turun tangan, ya udah habis deh. Karena yang kecil-kecil cuma kecepatan doang gitu. Oh, botol juga harganya naik sekarang ya? Apa? Botol kopi sekarang naik tuh harganya. Iya, botol kopi naik loh. Yang 1 literan itu? Apa? Yang 1 literan. Iya, you name it deh, 1 liter 250 atau 300 itu naik semua. Yang harganya 2.000, 3.000 bahkan cenggu, sekarang goceng 7,5, 8,5, terus harus PO dulu gitu. Bahkan kemarin ada yang gini, ada yang bikin kayak bikin apa sih namanya, yang kayak ngeledek gitu, mendingan nimbun plastik, nimbun botol plastik daripada nimbun masker gitu. Ya, maksud gue it's trend gitu. Maksud gue ketika bikin es kopi susunya masif yang berawal dari tuku, which is modal juga gede juga menurut gue, terus muncul kopi kenangan yang berpuluh-puluh kali lebih gede, ya karena dia lihat kesempatan sih menurut gue. Yang misalkan tuku bisa 1 hari 1.000, nah dia 1 hari bisa berapa gitu kopi kenangannya, karena kan dia modalnya udah menggila banget, yang udah bermiliar-miliar, berapa sih, berapa ratus miliar ya. Nah itu gue sempat ada angkanya dan
pokoknya gede banget lah, nggak nyangka Iya kan? ya. Makanya angkanya gede banget gitu. Terlepas di balik angka itu ada apa, ya bodo amat lah ya. Cuma maksud gue di sini kan berarti kan dia ngeliat kesempatan. Iya betul. Orang es kopi susu event zaman apa specialty masih ada Gloria Jeans Coffee udah ada kok gitu. Ya sekarang bisa ngetren kopi pakai gula Jawa terus habis itu jadi menggila. Ya maksud gue ya karena kan demand-nya jelas, demand-nya ada gitu. Jadi kalau menurut gue di balik pro dan kontra ya kalau misalkan kita ngomong bisnis di mana ada cuan pasti ada yang ikutin deh. Suatu yang tren ya 2 bulan ini aja gila sih. Dari alat kesehatan sampai botol plastik. Itu lucu sih. Anjir, nggak salah nih gitu. Karena gue sempat mau jualan juga yang kopi 1 literan. Karena gue pikir gue roasting, gue ada stok kopi, kenapa gue coba jualan, bikinnya juga gampang, gue latte ada, kenapa enggak gitu. Tapi begitu lihat botolnya kok mahal ya, aneh juga nih gitu. Terus habis itu ribet nggak ya gitu, nggak usah lah. Mendingan fokus yang lain aja gitu. Oke, tapi dalam permintaan ke Juno sendiri jadi banyak yang buat itu nggak sih espresso roast gitu? Ada, rata-rata kayak gitu kok sekarang. yang kemarin gue baru kirim sekitar 6 kiloan itu buat es kopi susu. Itu yang gue bilang tadi barusan, filternya dia dari bulan kemarin masih ada, terus masih ada stok karena nggak jalan. Akhirnya dia banting setir bikin es kopi susu literan. Jalan nggak? Alhamdulillah jalan pak. Minggu depan kayak gue order lagi. Anjir lebih cepet. Keren. Tapi ada satu tren nih bro ya. Menurut gue nih, gue nggak tahu orangnya bakal mau apa nggak buat digedein nih. Jadi si Adi itu bikin namanya cara instan coffee. Apa? Cara instan coffee. Oh cara instan ya tahu gue. Lu udah pernah cobain belum? Belum. Gue liat si Ron kemarin. Ya. Lucu gitu. Itu gila sih men. Kalau misalkan Adi mau ngincer pasar lebih luas, saingannya bukan sesama kopi menurut gue. Saingannya dia itu supplier mesin kopi malah menurut gue. Iya. Sekarang ya, kalau kita bisa menciptakan suatu hal yang beda, mungkin dampaknya sekarang belum gimana, tapi itu menjadi sesuatu yang bagus. Menurut gue go ahead sih. Cara instan kopi itu menurut gue keren, gitu, simpel. Iya, misalkan kayak gue kasih ke 10 orang nih, gue rasa dari itu paling cuma ada 1 orang yang bisa tahu ini bukan manual brew biasa nih. Soalnya kalau misalkan lu blind test gitu, sama sih menurut gue kayak seduhan manual brew biasa. Iya. Tapi lu udah pernah coba belum? Gue belum pernah coba. Cuman gue lihat packagingnya menarik kok. Itu gila sih maksud gue nih ya. Kalau misalkan dia bisa produksi massal dan harga murah, itu kan ibaratnya lu yang jualan es kopi susu ngapain pakai mesin lagi kan? Nambahin pasar. Jadi mungkin gini nih. Kuenya sekarang es kopi susu nanti ada kuenya kegeser dikit gitu. Sama kayak ini lah bro. Kalau misalkan lu makan Indomie goreng, kenapa ada wings yang Indomie goreng juga? Mereka ngincer pasar nomor 2 kan. Jadi yang misalkan 100% kayaknya Indomie dimakan, sekarang mungkin 80% Indomie, dia 20%-nya wings. Kayak gitu. Iya, terus mendadak begitu lo ngomong gitu ada bakmi mewah yang ibaratnya harganya di atas rata-rata mie instan kebanyakan nih. Ceban kan, 12.000 ya kalau nggak salah ya. Iya, dan menarik juga sih soalnya lu pernah coba nggak sih dia pakai daging asli kan? Enggak. Gua makannya baru tadi pagi makan ini bakmi premium yang Indomie yang harganya goceng gua. Iya itu kan bungkusannya packagingnya daging asli kan, basah gitu kan? Iya. Nah iya maksud gua mungkin nggak sih setelah ini ada tiba-tiba coffee shop baru yang jual sekapnya 100.000 pokoknya standar gue segitu tiba-tiba laris gitu. Udah ada tuh menurut gue. Udah ada ya. Tapi dia jualnya geisha ya. Oke. Oh gue tahu tuh kayaknya yang maksud tuh. Ya kan dia jual khusus geisha dari 80.000, which is mungkin diantara kopi-kopi yang menyajikan geisha dia paling murah, mereka paling murah. Tapi laku, sustain dan viral dan geisha jadi tren.
Iya, iya. Kece kan, kalau menurut gue sih, ya kalau sasarannya tepat dan pokoknya gini, sasarannya tepat, pasarnya tepat, acceptable, menurut gue pasti jalan. Nggak mungkin nggak. Kalau misalkan gue jual filter atau jual geisha ke kalangan bapak-bapak yang biasa minum kopi tiam, ya pasti dipentahin sih. Gitu. Ya kayak yang kok gue deh, minum kopinya ala-ala black coffee. Gue harus minum kopi tiap pagi, tapi ala-ala ya, you know lah, ala-ala kayak gimana. Terus gue minum geisha, harga 120.000. Enggak, 160 tuh gue beli, 160.000. Ini apaan nih, asam, kok rasanya aneh. Geisha 160.000, apaan nih, wah gila mahal banget tuh, gue dimarahin. Buang-buang duit aja Gitu. lo ya. Hah? Buang-buang duit aja bisa dapat kopi kapal api berapa tuh guys gitu. Iya. Pokoknya kalau menurut gue, ya harus ada pasarnya. Kalau pasarnya tepat, menurut gue ya bakal kebayar sih. Oke. Gitu. Sip. Seru. Thank you banget nih udah ngobrol-ngobrol nih.